Wow, selamat pagi jemaat. Kita bisa bernyanyi, kami juga di studio, kita berdiri. Enaknya di studio adalah kita melihat lagu dan kita bersama penyanyi aslinya. Itu luar biasa loh, Jesse banget. Itu kita tadi bernyanyi, berdiri semua. Ah, dan ini artisnya pun saudari kita. Bangga banget loh, saya bangga banget. Nanti kami akan minta tanda tangan dari artisnya. Kalau kalian mau, kalian boleh datang ke sini. Yang saya tahu artisnya akan ada di sini sampai sore. Ah, dan satu lagi kita bersuka cita. Thank you Cide, we love you Cide. Kita kalau sambut Cide ya, melewati begitu banyak hal di dalam hidup. Umur 70 tahun sekian, kita ini masih muda-muda. Tetapi dikatakan satu impiannya untuk tetap study orang. Wow, saya ingin punya hati yang sama. Saya bersyukur Cide menjadi inspirasi kita, nggak mudah dihadapi. Bahkan tadi saya suka kata-katanya. Di tengah pandemi ini pun tidak mudah, tapi kelepasan itu selalu ada dari Tuhan. Terima kasih Cide, dan saya tadi pikir sejak kapan Effendi jadi anaknya Cide. Oh ternyata bukan Effendi, beda ternyata Pendi. Uh, dan kita sangat bersyukur, pasti semua jemaat diberkati dengan komuni hari ini. Dan saya juga bersyukur dan mengapresiasi seluruh brother sister kita yang ada di studio. Dari pagi-pagi mereka sudah bereskan semua, persiapkan semua. Huicai dari Bogor pagi-pagi, ada di sini Andika, ada Steve, ada Carol, ada juga Cipto, anggota kita yang ada di sini, ada juga Uli, ada juga di sini Ana, dan ada juga Anton yang menjaga seluruh wilayah ini. Dengan seluruh jiwa dan raganya, tempat ini dijaga oleh Anton. Saya bersyukur inilah satu hal yang membanggakan bagi kita jemaat, melewati segala hal, tapi kita terus membangun bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang terus berjalan bersama kami. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami merasa aman karena tangan-Mu akan terus menuntun kami. Kasih-Mu tidak akan pernah pergi dari kami. Bukti adalah setiap minggu kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Seharusnya Tuhan setiap hari juga adalah peringatan kami akan kasih Tuhan, yaitu salib. Tidak ada lagi Tuhan yang Kau tahan untuk mengasihi kami. Tubuh-Mu Engkau korbankan buat kami. Darah-Mu Engkau curahkan sebagai darah perjanjian. Sehingga seluruh janji-janji Tuhan itu adalah pengharapan kami. Kami setiap hari hidup di atas janji Tuhan. Bukan di atas pengharapan dunia. Kami bersyukur memiliki saudara dan saudari di Depok, di Bogor, teman-teman yang bergabung di dalam ibadah ini. Ini adalah satu berkat yang luar biasa Tuhan. Kami tahu itu dari Engkau. Dan kami juga Tuhan sadar masih panjang perjalanan kami. Untuk kami tidak pernah berhenti bekerja. Giat membangun kerajaan-Mu di bumi. Dan membangun diri kami. Membangun saudara-saudari kami. Sampai suatu hari kami akan bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba berdoa, memohon hadirat Tuhan di dalam ibadah kami, di hati kami, menguasai seluruh pikiran, perasaan kami oleh Roh Kudus. Sehingga kami menjadi tanah yang subur. Dan pikiran kami benar-benar tertuju kepada firman-Mu. Sertai hamba-Mu yang hanya akan menyampaikan yang Tuhan mau sampaikan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan melanjutkan tema kita. Selama sebulan kita sudah belajar, ini minggu terakhir. Minggu pertama kita udah belajar dari pendeta pendeta Prengki, tidak ada dasar yang lain selain Kristus. Pendeta Prengki menegaskan bahwa kita adalah bangunan Allah. Kenapa dikatakan bangunan Allah, juga dikatakan ladang Allah, karena kita bukan lagi membangun sesuatu atas diri kita sendiri. Tetapi karena kita adalah bangunan Allah.
Harusnya ini membanggakan kita. Amin. Kemudian minggu kedua kita belajar, kita membangun di atas dasar Kristus, bukan dasar yang lain. Kenapa dasarnya Kristus? Karena Kristuslah hikmat Allah, juga kekuatan Allah. Kita belajar itu di minggu kedua. Dan minggu yang lalu Pendeta Daniel juga mengajarkan kita untuk kita semua tidak hanya sekedar membangun, tetapi membangun dengan hati-hati. Prosesnya dengan benar, tetapi juga memilih material yang bagus, yang punya ketahanan. Dan hari ini, di minggu terakhir, dasar Kristus dan bangunan itu pada akhirnya akan diuji oleh api. Apa yang kita kerjakan hari ini, semua yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya akan menghadapi ujian. Ujian di masa sekarang, tapi ada ujian juga, ujian akhir. Ini seperti bersekolah kehidupan kita kembali. Sekolah itu berhasil atau tidak berhasil, harus selalu diukur oleh ujian. Naik atau tidak naik kelas, itu juga oleh ujian. Jadi pada dasarnya hidup kita ini adalah tentang ujian. Amin. Dan kita harusnya sebagai seorang Kristen, kita semangat kalau kita mengalami pengujian. Oke, kita baca di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Amin. Kita hari ini adalah rekan kerja Allah dan kita semua membangun. Dan apapun yang kita bangun, mau kita membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Ujiannya adalah api, menguji materi pekerjaan kita. Di NIV dikatakan, the fire will test the quality of each man's work. Semua pekerjaan kita akan diuji oleh api. Kenapa api? Kalau kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 15 kita lanjutkan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Apapun material yang kita bangun sekarang, itu akan diuji dengan api. Kita lihat kalau emas, perak, batu permata, dia akan tahan uji di dalam api. Hasilnya adalah kita mendapat upah dari setiap yang kita kerjakan. Tetapi sebagai Kristen kita bisa juga membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami. Hasilnya adalah pekerjaan kita terbakar, kitanya selamat. Wow. Ini menggambarkan sebenarnya dua tipe kekristenan hari ini. Ada Kristen yang berpikir, yang penting saya selamat. Itulah kayu, rumput kering, jerami. Tapi dikatakan selamatnya itu seperti dari dalam api. Semua pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu terbakar, tidak menghasilkan apa-apa. Rugi. Kita bangun keluarga kita bangun ini seperti Lot. Lot di Sodom dan Gomora, Lot waktu memilih Sodom dan Gomora, dia mendapat tanah terbaik dibandingkan Abraham. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Seluruh apa yang dilakukan Lot di Sodom dan Gomora itu terbakar. Ya Lot sih selamat, tapi tidak ada dituliskan di Alkitab apa pekerjaan Lot. Tapi Abraham, kita tahu dia bapak orang percaya. Dan apa yang dia lakukan karena dia tahan uji, dia selamat, tapi hari ini dia juga dapat upah. Apa upahnya dari Tuhan? Dinyatakan sebagai bapak semua orang percaya. Dan dari keturunan Abraham lah, semua orang percaya dianggap Tuhan sebagai keturunan Abraham. Hari ini adalah pilihan kita sebagai seorang Kristen. Apa yang kita bangun ini,
kita akan dapat upah atau kita hanya selamat. Ada mentaliti kekristenan seperti ini. Yang penting aku udah selamat. Wow. Kita tidak seperti itu. Harusnya seorang Kristen adalah kita membangun di atas emas, perak, batu permata. Kenapa saya katakan? Ini ekspektasi Tuhan. Ekspektasi Tuhan kepada kita adalah di 1 Korintus 3, 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa yang percaya? Kita ini bait Allah. Orang lain boleh ngomong apa, tapi Tuhan katakan, kamu adalah bait Allah. Wow. Bait Allah. Apa maksudnya saya bait Allah? Tuhan mau berdiam di dalam kita. Dia enggak mau tempat yang lain. Kalau kita baca di buku Samuel ya, bagaimana Daud mau mendirikan bait Allah buat Tuhan. Pada dasarnya Tuhan enggak pernah meminta bangunan sebagai baitnya. Karena dia ingin meminta diri kita lah baitnya. Hari ini kita akan belajar dua hal tentang bait Allah. Kalau kita lihat konsep perjanjian lama tentang bait Allah, kita ambil sekilas ke sana. Imamat 16 ayat 2-4 ini tentang Imam Harun dan ini tentang satu pekerjaan di bait Allah tentang hari pendamaian. Karena inilah yang satu upacara pendamaian itu yang paling paralel dengan Kristus, penebusan Kristus. Di ayat 2, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, maksudnya kepada Musa, Musa kasih tahu Harun, kakakmu supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus. Di belakang tabir, maksudnya ruang maha kudus, ke depan tutup pendamaian, yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Masuk ke ruang maha kudus, tidak boleh sembarangan waktu. Tuhan yang menetapkan waktunya. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan juga. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Tadi dikatakan setiap pekerjaan kita akan diuji oleh api. Kalau kita konsep dikatakan kita bait Allah, di dalam bait Allah kalau kita pelajari ada dua hal yang sangat prinsip. Sebelum kita mengerjakan apapun di dalam bait Allah, harus dimulai dulu dengan ada pengudusan, baru ada korban atau pengorbanan, baru kita bisa melayani, mengerjakan apapun di bait Allah. Kalau pengudusan tidak ada, kita akan mati. Kalau korban tidak berkenan, kita enggak sampai kepada pekerjaan itu saja. Hari ini kita akan belajar dua hal yang diuji pekerjaan kita di dalam api. Ingat tadi material di awal? Berarti Tuhan mau kita semua, kalau kita bait Allah, material yang kita pilih adalah emas, perak, batu permata. Mengapa? Karena kalau api memurnikan materi yang ketiga ini, itu adalah proses untuk membuang seluruh unsur materi yang tidak mulia dari ketiga materi itu dibuang, dipisahkan. Ketika makin dipanaskan dengan api, materi-materi yang lain yang tidak mulia itu akan habis. Makin bagus, api akan memurnikan. Hari ini kita akan mengalami pengujian dalam hidup kita. Pekerjaan kita hari ini. Apakah ketika diuji, kita mengerti bahwa inilah proses pengudusan. Pengudusan. Ujian api dalam hidup kita, apapun itu. Kesulitan hidup di pandemi ini. Apakah ini pengudusan kita? Dari mana kita tahu?
Jika terjadi krisis, pandemik, apapun dampak ekonominya, pertanyaan saya, ini membuat kita semakin kudus, semakin beda dengan dunia cara kita merespon, atau kita semakin duniawi? Ini hal-hal yang kita harus mengerti kalau kita terbuat dari emas, perak, dan batu permata. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa harga tubuh kita hari ini? Barusan kita komuni tadi dipimpin Hui Chai. Harga tubuh kita adalah Kristus. Kita sadar enggak? Bahwa di mata Tuhan sama berharganya kita dengan berharganya anaknya yang tunggal Kristus. Tetapi kita melihat diri kita sebegitu berharga enggak di mata Tuhan? Atau kita melihat diri kita bukan bait Allah. Makanya dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Buat apa hari ini tubuh kita pakai? Tubuh seorang Kristen yang lahir baru itu adalah bait Roh Kudus. Tempat berdiam Roh Kudus. Karena itu dikaruniakan Allah. Tujuan Roh Kudus diberikan ada di dalam diri kita. Bukan untuk melakukan hal-hal luar biasa duniawi, bukan. Tidak dibutuhkan Roh Kudus untuk menjadi seorang sukses dalam pekerjaan. Tidak. Tidak dibutuhkan Roh Kudus hanya untuk kita menjadi seorang yang berhasil secara dunia. Tidak, karena Roh Kudus bukan untuk itu. Tetapi Roh Kudus diberikan di dalam diri kita lah untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Wow. Buat apa tubuh kita hari ini kita pakai? Kenapa Paulus berbicara nih? Kita tahu ya di Korintus itu kota yang besar, ada 2 di sana. Dia membandingkan. Di sanalah kuil Dewi Artemis. Ada yang bilang Afrodit, Dewi Diana, sama saja. Disitulah kuil terbesar Artemis dari seluruh dunia. Hampir sama besarnya dengan bait Allah zaman Salomo. Di dalam kuil itu Artemis itu adalah Dewi kesuburan. Dan mereka dilambangkan dengan dia seluruh tubuhnya dipenuhi payudara, itu tentang kesuburan. Dan apa yang orang lakukan di sana? Semua upacara peribadatan di sana melibatkan imam-imam wanita disebutnya mereka. Padahal sebenarnya mereka pelacur bakti, kata Paulus. Ribuan di dalam bait itu ada wanita-wanita. Jadi kalau orang datang menyembah kepada Dewi Artemis, mereka hanya perlu melakukan hubungan seks dengan wanita itu di sana dan setelah itu mereka pergi. Dan ini lebih dominan di Korintus. Bagaimana ini mempengaruhi murid-murid. Dan kita tahu jemaat Korintus sampai terpengaruh oleh imoralitas dari Korintus. Salah satu yang terburuk adalah bahkan lebih buruk yang dilakukan oleh Kristen di jemaat Korintus, di mana dia berzinah dengan istri bapaknya. Bahkan dikatakan melakukan percabulan yang bahkan orang dunia pun belum pernah lakukan. Sebegitu pengaruhnya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di sana, ini adalah konsep pikiran kita tentang tubuh. Ini penting. Konsep Yunani tentang tubuh adalah tubuh dan jiwa itu terpisah. Ini konsep Yunani, penting ini. Tubuh dan jiwa terpisah. Apa maksudnya? Tubuh, jiwa, roh itu terpisah-pisah kalau bagi konsep Yunani. Dengan kata lain, apa yang terjadi di dalam tubuh tidak mempengaruhi jiwa. Apa yang terjadi di dalam jiwa tidak mempengaruhi roh. Apa yang dilakukan roh tidak mempengaruhi jiwa atau tubuh. Begitu mereka melihatnya. Tetapi pemikiran Ibrani tidak. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya hari ini kita menemukan Kristen seperti ini, Senin sampai Sabtu, mereka sama dengan orang dunia. Hari Minggu mereka ke gereja seperti orang kudus. Kenapa? Karena sama dengan orang yang Yunani ini, di Artemis dibilang, kalau saya melakukan zina dengan tubuh saya, itu tidak mempengaruhi jiwa saya. Wow.
Contoh-contoh pemikiran Kristen hari ini tentang tubuh banyak yang salah. Pertama, berapa banyak wanita berdandan luar biasa, secara tubuh bagus, tapi nggak pernah mendandani hatinya. Berapa banyak istri hari ini gerakan feminisme, kesetaraan gender, emansipasi atau apapun. Kesetaraan kita di hadapan Tuhan adalah karena kita gambar dan rupa Allah. Itu kesetaraan kita. Tetapi di dalam fungsi tidak. Berapa banyak kita hari ini sibuk mendandani biar kelihatan penampakan kita secara fisik luar biasa. Tapi Kristen hari ini tidak pernah berani menceritakan apa yang ada di dalam jiwanya. Nggak bisa terbuka dosanya. Nggak bisa terbuka perasaannya. Nggak terbisa karena berasa dengan fisik bagus, penampakan bagus. Kita pikir kita sudah manusia rohani. Tidak. Kita bait Allah. Apalagi pemikiran orang hari ini. Contoh, benar sih firman Tuhan katakan. Tapi kan kita ini masih di dunia. Itu pemikiran Yunani itu. Benar sih. Firman itu kita harus ke surga, kita harus rohani. Tapi kalau di dunia gimana mau rohani? Pertanyaan saya, kalau di dunia tidak rohani, kapan rohani? Kita pemikiran Yunani hari ini. Baru apalagi orang katakan, aku berhasil dulu secara dunia. Sukses secara dunia, baru nanti setelah tua baru aku melayani Tuhan. Ini pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bersumber dari pemikiran Yunani, bukan pemikiran Ibrani. Kita Kristen harus ikut pemikiran Ibrani. Termasuk mengatakan begini, aku percaya kepada Tuhan. Yesus itu Tuhan. Semua orang percaya Yesus Tuhan. Tetapi perbuatannya tidak menunjukkan dia percaya Yesus. Ketika memutuskan di hal bisnis, kenapa enggak bertanya ke firman, dasar keputusan. Ketika memutuskan memilih pasangan hidup, katanya percaya Yesus. Tetapi ketika single memutuskan pasangan hidup, kenapa bukan dasar firman yang memutuskan? Kenapa kemancungannya hidungnya pasangan itu yang menjadi faktor? Kenapa berapa warisan yang akan dia dapat? Itu faktor. Kita pemikirannya, kita nggak menyatu pemikiran kita, tubuh kita dan roh kita. Nggak satu kita. Nggak sinkron kita. Nggak sinkron. Terlalu banyak tapi. Selama kita bertentangan roh dan tubuh kita, berarti kita adalah pemikiran Yunani. Bukan itu yang Tuhan mau. Kamu adalah bait Allah. Amin. Jadi hidup kita setiap hari tidak terpisah, hidup rohani dengan hidup keluarga, ministry dengan keluarga tidak terpisah, ministry dengan pekerjaan tidak terpisah. Kerohanian itu adalah di gereja, di rumah, di kantor, di setiap hari adalah rohani. Roh karena kita adalah manusia rohani. Amin, jemaat. Tadi dikatakan pengudusan harus terjadi setiap hari. Inilah ujian kita, inilah api yang menguji pekerjaan kita. Apakah setiap hari terjadi pengudusan, pemisahan unsur-unsur duniawi yang sudah ada di dalam diri kita, itu dibakar oleh api dan itu keluar. Tetapi juga pengudusan adalah membentengi diri kita untuk tidak juga dimasuki oleh unsur-unsur dunia. Jangan yang lama keluar masuk lagi dunia yang baru. Ini makanya pengudusan artinya adalah set apart. Terjadi pemisahan setiap hari dengan unsur dunia. Kita baca di 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Wow. Kalau kita nak gaul, terutama teens ya, bagi teens, bagi kampus, pergaulan itu sesuatu banget. Kalau enggak gaul itu, ya enggak keren lah. Pendeta pun kalau enggak gaul enggak keren lah. Tapi dikatakan Tuhan begini, jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, tetapi pada faktanya dia adalah orang cabul.
Kalau kita baca di ayat sebelumnya itu, di ayat 9 sampai 10, bukan berarti kita jangan bergaul dengan orang dunia. Bukan. Di dunia sana adalah ada pencabul, ada orang kikir, tapi mereka orang dunia. Kalau itu butuh kita selamatkan. Tetapi yang kita hindari adalah justru ini. Dia adalah seorang Kristen, dia mengaku murid Yesus, tetapi yang sudah mengenal kebenaran, tetapi sama dengan orang dunia. Ini yang harus kita hindari dalam bergaul. Kalau orang di dunia sana, kenapa? Kita bergaul untuk menyelamatkan mereka, karena mereka belum mengerti kebenaran. Kita selamatkan. Tetapi ada dikatakan di sini, keras Paulus mengatakan kepada jemaat. Orang itu mengaku saudara, mungkin bagian dari jemaat kita. Tetapi dia di dalam gereja, tetapi sebenarnya dia adalah seorang cabul, kikir. Kikir itu apa ya? Untuk menajamkan itu ya? Itu kikir ya? Iya kan? Kikir atau pelit ya? Gak tahu aku, ini kikir yang mana ini? Jadi orang pelit pun jangan kita bergaul, jangan makan bersamanya. Kenapa jangan makan bersama orang pelit? Karena kita akan bayar sendiri. Hebat sekali Paulus. Jangan makan bersama dengan orang kikir, karena kamu akan dikikir. Karena kita akan bayar sendiri. Bukan. Pemabuk, penipu. Saya mau tanya hari ini. Berbahaya hari ini. Kalau kita lama jadi Kristen, tapi tidak terjadi pemisahan. Unsur-unsur dunia, pola pikir dunia masih terus. Pola pikir Kristus belum gitu loh. Ini yang disebut tadi, kita harus terjadi pengudusan. Harus diuji. Jadi setiap hari adalah ujian kita dalam mengambil keputusan dari kita dari rumah setiap detik. Ini waktu saya mengambil keputusan ini, waktu saya ambil proyek ini, waktu saya bicara ini. Ini kan terus proses pengudusan dalam hidup kita. Pertanyaannya gini, kita lebih suka bergaul sama siapa? Kata bergaul di sini adalah jangan menjadi bagian dari mereka. Kamu ketarik ke arah mereka. Associate with gitu, dikatakan di NIV. Jangan punya persekutuan, jangan jadi teman sejawat, kolega, rekan. Jadi sekutu mereka. Ditegaskan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita di Korintus 10, hati-hati kalau seorang merasa kuat, justru dia bisa jatuh. Ini pentingnya kita. Saya mau tanya, ini ujian aja nih, brother sisters. Siapa temanmu paling asik hari ini? Brother sister? Enggak. Brother sister itu kurang asik. Lebih saya kasihkan lagi levelnya. Siapa brother sister Depok Bogor yang kamu suka asik dengan pemimpin? Yang kamu merasa teman paling asik adalah pemimpin dan pembimbing. Biasanya jarang, itu enggak asik. Pembimbing itu enggak asik. Siapa di dalam jemaat yang kamu paling asik gaulnya sama pelayan? Itu biasanya udah seperti kalau masuk ke ruang Maha Kudus itu. Kalau ketemu dengan pelayan. Kalau diajak ke spend time sama pembimbing masih enak. Tapi kalau John Dame ajak spend time, itu seperti rasanya itu dibakar. Saya ini saudaramu, saya bukan nabinya. Iya. Kalau di gereja, kalau di studio ada ya bukan napinya ada, brother. Dia kompornya ada. Kalau itu banyak di rumah juga ada kompornya. Diuji di atas kompor. Saya hari ini mau katakan, kalau kita, siapa teman kita yang paling asik bergaul hari ini? Orang yang rohani? Enggak bro, kalau bicara rohani enggak asik. Waduh, saya khawatir. Saya khawatir. Kalau dikatakan tadi di awal, kita hanya sekedar terbakar pekerjaan kita karena itu dari kayu, rumput kering dan jerami kita selamat. Kalau kitanya yang terbakar. Amin jemaat. Semua pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Tujuannya adalah untuk pengudusan setiap hari. Amin. Aku ingin kita semangat dengan ini. Karena kita akan dapat upah nanti.
Yang kedua di bait Allah apa? Kalau kamu adalah bait Allah, itu berbicara pengorbanan. Nggak bisa datang ke bait Allah tangan kosong. Nggak bisa. Kalau kita hari ini mempersembahkan persembahan minggu, kolekte, apakah kita anggap itu pengorbanan? Tidak. Memberikan kolekte hari minggu itu bukan pengorbanan. Karena itu memberikan bagian Tuhan. Memberikan perpuluhan, apakah kita bisa katakan kita memberi kepada Tuhan? Oh bukan. Memberi perpuluhan itu bukan memberi, itu membawa kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Memberikan kita persembahan khusus. Apakah itu memberi kepada Tuhan? Oh tidak, karena Tuhan yang memberikan semuanya. Tuhan gak pernah meminta kepada kita sesuatu yang dia tidak pernah berikan. Jadi apa pengorbanan sebenarnya? Apa pengorbanan yang dimaksud di sini? Tapi kalau kita hari ini di level memberikan materi itu bukan pengorbanan karena Tuhan yang memberkati kok materi itu semua. Tuhan yang berikan itu bukan pengorbanan. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 24 ini tadi dari komunitas juga. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa maksudnya pengorbanan? Ketika tubuhku tidak aku anggap lagi bagianku, hakku, milikku. Tetapi ketika saya menyerahkan tubuhku kepada Tuhan. Dan menyerahkan tubuhku kepada satu sama lain, saudara-saudari saya. Itulah pengorbanan. Itu baru pengorbanan yang Tuhan maksud. Karena di bait Allah, nyawa adalah pengorbanan. Ketika saya memberikan hidup saya, bukan mati ya berkorban ya, bukan. Jangan salah mengerti kita. Ketika seseorang memberikan nyawa, nyawa itu artinya adalah hidup. Kalau orang tidak bernyawa berarti mati, betul enggak? Jadi memberikan nyawa bukan berarti aku mati ya. Kalau memberikan mati apa? Nyawa adalah memberikan hidup. Tubuhku aku berikan kepada orang lain untuk membantu orang lain. Bukan ke diriku, itu baru berkorban namanya. Ketika diriku mati, aku hidup untuk orang lain, untuk menolong orang lain, untuk Tuhan. Itu baru pengorbanan namanya. Itulah yang Yesus sebutkan di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 13 ini juga tentang kita lahir baru. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ketika kita lahir baru, kita satu tubuh, kita satu roh, dikatakan detik kita menjadi tubuh Kristus. Diriku bukan lagi bagianku sendiri. Diriku otomatis adalah bagian dari saudara-saudariku yang lain. Dan saudara-saudariku yang lain juga bagianku. Makanya disebut seperti pernikahan. Mereka bukan dua lagi, tapi satu. Bedanya lahir baru menikah dengan Kristus. Enggak bisa lagi kamu bilang Kristus sebagai suami kita adalah orang yang memberi. Kita jemaat sebagai istrinya mempelainya pelit. Itu namanya bukan pasangan seimbang. Itu namanya perpisahan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kenapa? Saya menjadi terikat kita satu sama lain. Gak bisa lagi saya bilang saya hanya menikmati kesenangan saya sendiri. Karena yang saya lakukan dengan tubuh saya akan berpengaruh kepada tubuh Kristus. Inilah pengorbanan. Pengorbanan Kristus betul menyelamatkan kita. Tetapi pengorbanan Kristus juga mendorong kita punya sikap yang sama untuk kita berkorban. Ini yang terjadi di jemaat Korintus. Kalau kita baca seluruh Alkitab, jemaat Korintuslah jemaat yang paling diberkati dengan karunia roh. Tidak ada satu jemaat pun di Alkitab diberkati karunia roh sebanyak gereja Korintus. Tetapi gereja Korintus juga lah gereja paling banyak bermasalah. Dikatakan Paulus, perselisihan. Judul masalah mereka semua itulah kita baca dari keluarga Chloe.
Dia banyak perselisihan di antara kamu. Karunia roh luar biasa, hebat, kemampuan luar biasa. Tidak ada gereja yang lengkap dengan semua ini. Tetapi ketika mereka berselisih, itu tidak membuat mereka punya sikap pengorbanan bagi satu sama lain. Ini menghancurkan. Karena semua orang untuk membangun dirinya sendiri, bersaing, berkompetisi, iri hati. Yang berbahasa roh membanggakan bahasa rohnya. Yang memimpin membanggakan posisi kepemimpinannya. Yang pengetahuan, dia mengandalkan pengetahuannya. Dan ini menjadi mereka menghakimi satu sama lain. Merendahkan satu sama lain. Pertanyaan saya, gereja kita Depok dan Bogor. Apakah semakin diberkati Tuhan kita? Kita semakin bersatu? Atau justru semakin tidak bersatu? Semakin bertumbuhnya talenta, karunia di dalam jemaat. Apakah ini membuat kita makin cepat membangun atau makin sulit dibangun? Apakah gereja kita hari ini semakin banyaknya orang yang hebat di dalam membuat kita semakin gampang dibimbing bersatu atau semakin kita sulit dibimbing? Pengorbanan. Hari ini Kristen, masih ada enggak konsep pengorbanan bagi kita untuk saudara-saudari kita? Enggak bro. Kalau tersinggung dikit marah, sakit hati, sulit mengampuni, sulit diajak bicara, langsung left group. Sulit hanya untuk berdiskusi kalau ada masalah. Sulit hanya untuk kita duduk, merendahkan hati satu sama lain. Mari kita bersatu dulu. Sulit, menghindar. Kita hari ini diuji semua. Bahkan kalau kita baca di 1 Korintus, perpecahan pun ada. Itulah bagian ujian untuk menentukan siapa yang tahan uji. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Amin. Saya pagi ini, setiap berada di studio ini, saya merasa saya dibangun. Saya bersama dengan satu tim yang semua mau membangun. Ada Anton di sana yang udah mempersiapkan ruangan. Dia mempersiapkan membuka pintu dari pagi-pagi. Coba kalau kita datang, tiba-tiba Anton nggak dibuka gerbang. Selesai kita. Kita nggak bisa nyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Hanya karena Anton kunci gerbang. Ternyata akhir-akhir ini teh manis pun selalu ada. Mau teh manis, mau kopi, wah luar biasa. Kopi sidik kalang, kopi ini, wah kopi luwak atau kopi, semua ada. Anton lakukan itu. Saya bangga dengan Anton. Brother loh. Kalau kamu saudari nggak menghormati brother begini, kamu masalah, kamu Dewi Artemis. Saya bangga. Waktu saya datang, saya lihat di sana Andika dengan wajah datarnya. Di dadanya tulisan A. Nggak tahu itu Andika atau Awah gitu. Nggak tahu. Tapi pokoknya dia ada di sana, lihat Steve di sana, ada lihat di Cipto ada di sana, mereka bertiga di satu meja. Mereka mempersiapkan semua. Saya lihat ada Carol dengan segala, ini Dewi Amazon ya? Lady Amang. Ini saudari kita yang luar biasa. Saya tahu dia duduk di sana, dia pastikan semua, dia rundown, diatur semua. Ada Ana, ada Uli di sini juga dengan co-hostnya kita, ada Ricky dari rumah sana. Dan aku melihat Wicai, Daniel mempersiapkan semua. Dan kita semua berpikir apa yang aku akan lakukan, saling cover di sini. Tidak pernah kita di sini menyalahkan satu sama lain. Bahkan ada masa kita tegang karena tiba-tiba ada trouble ini. Dari pagi mereka coba semua. Suaranya belum bagus, ininya belum bagus, ininya gimana. Ini memberi yang terbaik kepada jemaat. Pertanyaan saya kepada jemaat,
Apakah kalau suara dari sini kecil itu mengganggu hati kamu? Hal kecil kita biarkan mengganggu. Padahal kita punya hal besar, Roh Kudus yang bisa menguduskan kita. Amin. Kita membangun, bahkan yang kita bangun ini akan kekal, tidak akan terbakar. Saya takut adalah api belum menguji kita, kita udah membakar satu sama lain. Terbakar pekerjaan kita. Fellowship kita di sini. Wice pagi-pagi dari Bogor ke sini. Enggak tahu. Helen merelakan Huicai untuk ada di sini. Ya, saya enggak tahu. Yang saya tahu adalah sebenarnya kalau dikatakan begini, kita tiba-tiba di sini harusnya di studio. Wah, ada kiriman makanan dari jemaat. Wow, berarti jemaat tidak kikir, boleh bergaul sama lain. Ya, biarkan kami kalau ada kurang mantap di sini kita kikir-kikir dikit, kita nanti jadi mantap. Amin. Inilah yang kita punya harusnya, jemaat Depok Bogor. Ini yang kita punya, terjadi harmoni di sana. Bahkan yang saya khawatir adalah kita welcome dari sini pagi-pagi, kita bilang buka video, membuka video aja susah. Apakah itu pengorbanan membuka video? Apakah itu pengorbanan? Kalau kuota kita kesedot dikit dari video. Apa yang kita bisa beri? Menyapa satu sama lain. Kami dari studio selalu bilang, Daniel biasanya. Sebenarnya Daniel ini dia mau daftar menjadi anaknya Cide sebenarnya. Daniel itu enggak pernah selama Daniel Uli welcome selalu, selamat pagi Cide. Kami pun di sini jadi selamat pagi Cide gitu. Saya merasa itulah kita. Amin. Itu kita. Coba lihat orang tua kita jauh dari mana-mana, ada yang dari Sukabumi loh. Siapa di sini yang pernah WA Tante Henny di Sukabumi? Dia sendiri di sana. Dan dia tiap minggu datang. Inilah orang yang mau datang tadi seperti Cide mempersembahkan, dia pimpin, dia bawa sharing komuni. Semua. Bukan berarti kalau jemaat, bro boleh nggak kita minta tolong ini? Nggak bisa bro. Bukan begitu kita sikapnya. Harusnya kita berlomba-lomba memberi. Kita juga nggak perlu menghakimi. Saya mau kasih tahu ini. Jangan juga kita menghakimi satu sama lain. Bukan berarti kalau ada yang memberi lebih, jadi menghakimi yang kurang memberi. Tidak. Saya mau kasih tahu juga. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, karena waktu Tuhan yang akan menghakimi. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati kita semua. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bukankah ini yang kita kejar? Bukan pujian manusia. Pujian dari Allah. Allah hanya memuji hati kita. Dari mana kita tahu? Imam Eli, saya lagi banyak sateru di 1 sama 2 Samuel. Imam Eli, karena enggak berkenan di hati Tuhan, dia pilih Samuel karena berkenan di hati Tuhan. Raja Saul, karena tidak berkenan di hati Tuhan, dia pilih Daud karena berkenan di hati Tuhan. Hari ini sama, Tuhan melihat hati kita semua. Dan dia akan memberikan pujian. Jangan takut. Jangan marah kalau manusia tidak memuji. Jangan marah kalau lupa dipuji oleh pemimpin, saudara-saudari. Tidak, karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Yang kita kejar adalah pujian dari Tuhan. Itu yang kita kejar hari ini. Makanya dikatakan tadi, kamu adalah bait Allah. Kamu adalah tubuh Kristus. Wow. Itu yang memuji di hati kita. Saya mau tutup khotbah saya ini. Apapun yang kita kerjakan sebagai Kristen hari ini, ujian pekerjaan itu akan jadi pujian dari Tuhan. Kalau kita menjalani itu sebagai pengudusan. Melalui pengudusan, itu menghasilkan penyembahan worship kita kepada Tuhan. Kalau kita mengambil ujian itu adalah sebagai pengorbanan. Karena pengorbanan itu adalah pelayanan kita kepada saudara-saudari kita. Amin. Dan ditutup dengan ini. Saya mau kasih kita semangat dengan ini. Karena itu,
Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita nggak mau lengah, kita mau giat, kita mau terus membangun di tengah pandemi ini. Karena proyek kita adalah proyeknya Tuhan. Amin. Sebab kamu tahu saudara-saudari, kamu tahu, bukan tidak tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Hanya satu jeripayah yang tidak akan terbakar dan tidak sia-sia jika semua dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kamu adalah bait Allah dan kamu adalah tubuh Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, siapa kami? Jika Engkau mau tinggal di dalam diri kami. Kristus membereskan dosa kami. Dan menjadikan kami bait Roh Kudus, bait Allah. Dan terus Tuhan, Engkau memberikan kami ujian demi ujian. Bukan untuk mencelakakan kami, tetapi untuk menguduskan kami. Sehingga kami Tuhan layak menyembah Engkau. Di saat yang sama Tuhan, Engkau lebih dahulu mengorbankan segalanya buat kami. Bela tubuh kami juga. Sebagai tubuh Kristus kami berkorban satu sama lain. Dan kami ingin Tuhan suatu hari, kami bukan hanya seorang Kristen yang tidak selamat, karena itu mengerikan. Tapi kami juga tidak mau hanya menjadi Kristen yang penting kami selamat. Karena bukan itu ekspektasi Tuhan. Karena Tuhan ingin kami menjadi Kristen yang diselamatkan, tetapi juga yang mendapatkan upah. Karena kami terus membangun dengan materi yang tahan uji. Saya berdoa buat seluruh jemaat, saudara-saudari, keluarga kami di sini, teman-teman kami, untuk kami terus bersama-sama sepanjang tahun ini membangun di atas dasar Kristus, bukan dasar yang lain. Kami terus dengan hati-hati mempunyai proses yang benar dan juga memilih materi yang benar, yang tahan uji. Dan kami juga Tuhan bukan hanya siap diuji, tapi kami mau bertumbuh untuk menikmati setiap pujian itu. Karena kami tahu di balik setiap pujian dari Tuhan menanti kami sebagai upah kami kelak. Tuntun kami semua jemaat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.